Yuk kembali lagi di channel Fokuser Anime. Kali ini kita akan kembali ngelanjutin lagi nih alur cerita dari Strongest Player ya guys ya. Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai alur ceritanya. Di video sebelumnya Jihan kembali bermain di game Invasion MOBA dan ngebuat semua netizen yang menonton streaming tersebut benar-benar kaget dengan status window 4 kelas yang dimiliki oleh Jihan. Punya 2 kelas aja udah sangat langka, apalagi 4 benar-benar di luar nurul. Setelahnya tim Jihan berhasil mendapatkan kill beruntun juga tanpa mati sekalipun, bahkan mengurung player lawan di basecamp demon mereka, sehingga Reaper sebagai pelindung basecamp demon akhirnya muncul karena mewaspadai kekuatan dari Jihan. Jihan yang dapat info dari Ariel kalau Reaper nggak bisa dikalahkan dengan Shadow Sword, kemudian mengerahkan tombak Phoenix yang aura petirnya menyambar kemana-mana. Sambil menyiapkan lemparan tombak tersebut, Jihan pun bilang kalau atribut dia adalah kegelapan, berarti lemah terhadap cahaya bukan? Aku jadi penasaran apa api neraka bisa membakar petir, kata Jihan sambil mengaktifkan teknik Heavenly Lightning. Dan adu kekuatan ultimate antara cahaya versus kegelapan pun terjadi. Siapa sangka petir Jihan terlalu hebat untuk Reaper hadapi. Begitu tombak Phoenix yang aura petirnya begitu besar dilemparkan oleh Jihan, api yang dikerahkan Reaper langsung padam seketika. Bahkan tombak itu menghancurkan barrier Reaper menjadi berkeping-keping dan menciptakan ledakan petir dahsyat yang mengalahkan Reaper dalam sekejap, sehingga muncul notif baru di hadapan Jihan yang bilang Anda berhasil menghancurkan relik, Anda mendapatkan fragmen Reaper Sight, Anda menyelesaikan chain quest Trace of Apostle pertama. Chain quest akan dilanjutkan dengan Trace of Apostle kedua. Jihan pun tersenyum puas ngeliat keberhasilan quest kali ini. Sementara itu di bandara Korea terlihat Sophia baru aja tiba di sana dan dia tersenyum kagum ngeliat streaming Jihan dari layar handphonenya. Selagi Sophia merasa gugup karena nggak lama lagi akan ketemu dengan Jihan, tiba-tiba dia kaget karena ngelihat pesawat yang dia naiki barusan terangkat tinggi ke atas dan jatuh lagi ke bawah. Ya ternyata itu adalah Baron yang juga ikut bersama dengan Sophia ke Korea. Dengan lantang Baron pun bilang, Seong Jihan, awas aja kau, akan kutunjukkan kepadamu siapa yang lebih kuat di sini. BTW Baron dan Sophia datang ke Korea untuk menjalankan tugas dari guild American Fist agar bergabung ke guild Bloom sebagai member sementara. Nggak berselang lama, Jihan yang udah kembali ke hunian mewahnya cerita ke Hayeon kalau status windownya aslinya bukan manipulasi juga, serta alasan dia memilih third warrior karena growth-nya meningkat 30% yang bisa stuck dengan buff support Hayeon sendiri. Hayeon terkesan dengan cara Jihan dalam memilih atribut player dengan tepat, padahal sebenarnya Jihan punya alasan lain. Jadi begitu dia mendapatkan kelas support, magi, archer, dan warrior sekaligus, Jihan mendapatkan 2 pilihan, Master of All yang punya pertumbuhan merata pada semua kelasnya atau Master of One yang hanya fokus pada satu kelas saja. Sejak awal Jihan mengambil support dan magi hanyalah batu loncatan agar mendapatkan force, karena dia ingin mengambil jalur Master of One di mana 3 kelas dinonaktifkan dan hanya memperkuat satu kelas saja. Stat dan skill yang didapatkan dari kelas yang dinonaktifkan akan dipertahankan, tapi nggak ada kemampuan ataupun skill khusus yang bisa didapatkan lagi dari itu. Kelas yang diperkuat akan menerima bonus kelas dan stat growth 4 kali lebih tinggi dari kelas pemula. Ngelihat itu Jihan yakin kalau dia bisa mencapai Liga Gold dengan cepat. Tapi sebelum itu dia harus membereskan chain questnya terlebih dahulu, dan sepertinya chain quest kali ini akan lebih mudah selesai jika Syah Masid dan juga tamu dari America Fist ikut serta, yaitu Baron dan Sophia. Makanya Jihan dan Hayeon segera menemui mereka berempat yang sedang ribut-ribut aja di ruangan lainnya. Gara-gara Baron kebanyakan bacot membanggakan diri sendiri juga. Setelah Hayeon menyapa mereka, Jihan ngerasa udah lama nggak ngelihat Sophia. Ini pertama kalinya dia bisa melihat Sophia sejak regresi ke masa sekarang. Sungguh pertemuan yang nggak terduga bagi Jihan. Berhubung Baron mau to the point aja di sini, makanya Jihan pun bilang ada sesuatu yang ingin kuusulkan. Gimana pendapat kalian soal berburu Baron Nasid bersamaku? Kata Jihan sambil menunjukkan monster raksasa di layar dinding mereka. Seketika mereka semua langsung kaget berkeringat dingin ngelihat monster yang ingin Jihan hadapi bersama kali ini. Sedikit cerita, Baron Nasid sebenarnya adalah monster ular raksasa yang muncul di Liga Platinum. Dia adalah boss monster terkuat di jungle serta tujuan quest Seong Jihan yang berikutnya, chain quest Trace of Apostle kedua. Quest ini menyuruh Jihan untuk melempar 2 pecahan divine weapon sebelumnya untuk memancing Baron Nasid dan mengalahkannya. Hadiah quest berupa Curtain of Void dan 50.000 achievement point. Jihan harus segera menyelesaikan quest ini karena questnya akan hilang jika Jihan dipromosikan dari Liga Silver. Baron sendiri masih ragu kalau mau mengalahkan
mengalahkan monster raksasa tersebut. Tapi menurut Jihan, jika mereka semua berempat saling bekerja sama, monster ular tersebut pasti bisa dia kalahkan. Kalaupun ada halangan gak bisa membentuk party karena Baron dan Sophia bukan berasal dari negara Korea di mana liga mereka juga cukup berbeda, hal ini gak akan menjadi masalah di sini bagi mereka karena ada buff unik dari guild Bloom di mana anggota guild yang sama bisa membentuk party terlepas dari perbedaan liga selama nggak melebihi 2 liga di atasnya. Siapa sangka ternyata buff unik tersebut muncul berkat Hayon menggunakan Akashi Pick pemberian Jihan sebelumnya, sehingga rank giftnya naik dan muncullah efek unik seperti ini. Akhirnya diputuskan juga Jihan dan 4 member lainnya akan mencoba ngelawan monster Baron Nashid, meski Baron sendiri nggak suka Jihan yang menjadi leader bagi mereka semua. Hari game invention pun tiba. Terlihat party Seong Jihan di menit ke-15 sudah berhasil mendesak lawan dan menghancurkan tower mereka semua. Lawan Jihan benar-benar kesal ngelihat party Jihan yang terlalu OP, nggak ada celah sedikit pun. Ngelihat lawannya udah terpojok, Baron melayang di udara menggunakan kekuatan force dan bilang, dengan perbandingan kualitas sebesar ini, lawan player di Liga Silver udah nggak bisa dianggap pemanasan lagi. Untuk seukuran Kroco, kalian udah bertahan dengan baik, udah cukup mengelihatnya. Sekarang akan kubuat kalian. Belum habis Baron bicara, tiba-tiba ada seseorang yang bilang, kami menyerah. Tapi itu bukan berasal dari tim lawan, melainkan Jihan sendiri yang mengatakan itu sambil mengangkat kedua tangannya. Tentu aja semuanya tersentak kaget mendengarkan ucapan Jihan ini. Apalagi tim Jihan yang terlalu dominan sejak awal game, harusnya tinggal meraih kemenangan sedikit aja. Namun ternyata Jihan bermaksud menyerah asalkan permintaan syaratnya dipenuhi oleh lawannya. Jihan pun bilang ke tim lawan, apa kalian bersedia memburu Baron Nashid bersama kami? Ini adalah sebuah kesepakatan. Kami akan menyerah dan kalian akan membantu kami. Mendengarkan itu tim lawan tersentak kaget, apalagi netizen yang menonton streaming tersebut. Baron sendiri nggak terima tim lawan yang lemah kayak sampah diajak seperti ini. Harusnya Baron Nashid bisa dikalahkan dengan mereka berlima aja. Tapi Jihan malah bilang gamenya nggak akan berakhir saat kita mengalahkan Nashid. Lagi pula tim lawan hidup kembali setelah 1 menit. Gimana kalau mereka nge-push saat kita ngeburu Baron Nashid? Baron pun langsung terdiam membisu, nggak bisa ngebantah ucapan Jihan ini. Setelahnya barulah Jihan menyampaikan maksudnya secara utuh. Sebagai ganti mau mengalahkan Baron Nashid secara bersama-sama, tim Jihan bersedia menyerah dalam game invasion ini. Mendengarkan itu tim lawan langsung bersedia sih, karena lumayan juga mendapatkan kemenangan secara free tanpa harus repot-repot ngelawan tim Jihan yang terlalu OP bagi mereka. Gak berselang lama, mereka semua pun tiba di depan danau lokasi spawn dari Baron Nashid. Setelah menyuruh Sayah untuk mengambil jarak aman dan mendapatkan buff rank SS Sophia yang bernama Trinity, dimana Jihan bisa menumpuk 3 buff sekaligus. Jihan pun ngeluarin 2 fragmen Divine sebelumnya dan menjatuhkannya ke dalam danau tersebut. Begitu fragmen tersebut tenggelam dan bercampur dengan air danau, seketika pilar batu yang ada simbolnya menyala dan tiba-tiba muncullah Baron Nashid dari dalam danau dengan teriakan yang cukup mengerikan. Si monster itu bilang dengan lantang, cahaya dan kegelapan udah mundur, tiba saatnya bagiku untuk naik, kata Baron Nashid, sang bos monster dari Invasion Dungeon Valley of Apocalypse. Semua orang di sana langsung bergetar berkeringat saat ngelihat wujud Nashid dan mendengarkan gelegar teriakannya. Tapi Jihan yang masih terlihat santai bilang ke semuanya, sekarang kita bergerak sesuai dengan rencana. Batu di sekitar danau itu berjumlah 4. Jika itu hancur, kekuatan Nashid akan melemah. Bisa dibilang semua itu udah seperti sumber kekuatannya sendiri karena bisa pulih seiring berjalannya waktu. Kita harus terus menyerang batunya. Jadi setiap tim akan bertugas menghancurkan 1 batu. Mendengarkan itu Sophia heran dan dia bilang, bentar, kita kan ada 9 orang, 8 orang bertugas menghancurkan 4 batu, 1 orang sisanya lagi, ya tentu aja aku akan melawan Baron Nashid, jawab Jihan percaya diri. Tapi Baron langsung menolak dengan bilang, gak bisa, setelah jauh-jauh membawaku kemari kau merebut pusat perhatian publik untuk dirimu sendiri. Aku gak tahu soal sampah lainnya, tapi bisa-bisanya kau menyerahkan penghancuran batu pada orang sehebat aku ini. Bukannya tindakanmu itu termasuk buang-buang sumber daya. Awas aja kalau kau menangkis dan memohon bantuan. Selagi Baron komplain dengan bacotannya, tiba-tiba Sophia merasakan aura raksasa di belakang mereka. Dia pun langsung bilang, Baron Jihan di belakang kalian. Ya, Baron Nashid udah bersiap mengerahkan tembakan aura terbaiknya yang ngebuat Baron panik bukan main. Dan begitu tembakan aura tersebut menciptakan ledakan raksasa, ternyata Baron dan Sophia berhasil selamat berkat barrier Jihan yang diperkuat dengan kekuatan force. Jihan yang melayang di udara pun bilang dengan tegas, sedang apa kau Baron? Kalau kau punya waktu untuk mengeluh, gunakan waktu untuk melaksanakan tugas yang kuberikan. Sophia sangat berterima kasih atas perlindungan barrier yang Jihan berikan.
dihentikan. Tapi Baron malah bergetar hebat karena saking kesalnya membayangkan Jihan sangat meremehkan dia saat ini. Apalagi dia sendiri tadinya malah ketakutan dan gagal mengatasi tembakan dahsyat dari si monster tersebut. Perasaan inferior Baron terhadap Jihan udah semakin menjadi-jadi. Pertarungan Jihan dan Nasid pun berlanjut. Sambil menghindari tembakan auranya yang ganas, tiba-tiba Ariel muncul dan bilang ke Jihan kalau si monster punya dark mana dalam jumlah yang besar. Melawannya pasti bisa meningkatkan stat shadow milik Jihan. Mendengarkan itu, Jihan pun langsung ngeluarin Shadow Sword di tangan kirinya dan menebas Nasid secepat kilat hingga si monster itu terluka di beberapa bagian tubuhnya. Sambil menyiapkan serangan berikutnya, Jihan bilang dalam hati, awalnya aku agak khawatir, tapi karena mereka terus merusak batunya, Baron Nasid jadi kesulitan menggunakan kekuatannya. Ini berjalan lebih mulus dari perkiraanku. Sedangkan di atas tebing sana, cewek dari tim lawan Jihan sebelumnya yang terus menghancurkan batu bilang, ini sih gila, aku rasa ini bisa berakhir sebelum 5 menit. Baron, sepertinya kau harus menyerahkan gelarmu sebagai player paling menjanjikan kepadanya. Kita jujur-jujuran aja ya, sekalipun kau punya keunggulan kekuatan destruktif murni, semua orang tahu kalau kontrolmu jauh lebih payah dibandingkan dia. Selain itu, dari yang ku nonton, sepertinya kekuatan destruktif yang kalian miliki juga nggak jauh berbeda. Ucapan itu ngebuat Baron makin kesal dan dia mematung, bahkan para netizen mulai mengejeknya karena udah terkena emotional damage. Meskipun si cewek kemudian memuji Baron kalau dia akan tetap menjadi ranking 1 di Amerika, sih Baron yang sumbunya pendek langsung menaruh tangannya di kepala cewek dan mengaktifkan force yang menghancurkan kepala cewek itu sampai berkeping-keping. Semua orang kaget ngelihat Baron tiba-tiba bikin ulah seperti ini. Dan yang paling gak terima adalah rekan cowok dari cewek barusan. Siapa sangka Baron malah menembakkan dada si cowok sampai bolong yang ngebuat Jihan ikutan kaget kali ini. Sambil mengacungkan jari tengah dan melayang di udara, Baron pun bilang dengan lantang, seharusnya aku lakukan ini sejak awal. Lagi pula tanpa buff aku nggak bisa membunuh monster ini seorang diri, kata Baron yang kini mendapatkan pentakill sehingga statnya mengalami peningkatan. Semua netizen mengejek Baron gak ada otak dengan tingkah lakunya ini. Lalu ketika mendengarkan Jihan yang kesal komplain, Baron malah bilang, "Bagaimana kau Seong Jihan? Kau menempatkanku di bagian belakang agar kau bisa disorot. Aku udah tahu niatanmu sejak awal. Kau kira aku cuma akan diam saja?" Baron pun mendekati Nasid dan dia bilang dengan lantang, "Hei cacing sialan, apa nggak membosankan melawan serangga itu? Biar aku aja yang mengakhirimu dalam satu serangan," kata Baron sambil menembakkan kekuatan force raksasa tepat ke arah monster Nasid itu. Memang monster Nasid sempat kaget menerima serangan force sebesar itu yang ngebuat Baron tertawa cekikikan. Tapi tiba-tiba justru mata Baron lah yang terbuka dengan lebar setelahnya karena ada banyak hal yang nggak dia pertimbangkan. Pertama, serangan tipe area nggak akan mempan terhadap Baron Nasid karena dia merupakan entitas tunggal. Kedua, Baron Nasid nggak bisa menyerang karena batu-batu yang mengelilinginya terus dihancurkan sebelumnya. Ketiga, batu-batu yang dihancurkan oleh anggota tim yang Baron bunuh kini telah beregenerasi. Keempat, yang paling penting, player ngetrol seperti Baron nggak akan pernah berakhir baik di momen saat kerja sama tim menjadi hal yang terpenting di sini. Kini monster Nasid kekuatannya mulai pulih, melesat secepat kilat ke arah Baron sambil membuka mulutnya lebar-lebar. Saking cepatnya gerakan si monster, bahkan Baron nggak bisa bereaksi sedikit pun. Hingga akhirnya kepalanya tersantap oleh si monster yang ngebuat Sophia dan Nasid bergiring ngeri. Dengan kematian Baron, netizen pun menganggap ini sebagai karma untuknya. Tapi yang lebih penting, mereka menganggap tim Jihan akan bernasib buruk sekarang karena Baron Nasid udah memulihkan kekuatannya secara penuh. Monster Nasid pun bilang dengan lantang, "Manusia nggak berguna, kubah kalian semua menjadi debu," kata Nasid sambil mengaktifkan status abnormal paralyze yang membuat semua tim Jihan bertekuk lutut nggak bisa bergerak sedikit pun. Dia terlihat sangat marah ngelihat situasi seperti ini. Dalam hatinya dia bilang, "Ah, si bajingan Baron itu, padahal tadi mau berakhir, sekarang kok malah kacau segala. Sialan, gara-gara si Baron bangsat itu, tim satunya pasti udah nggak mau bekerja sama lagi. Apa aku akan coba lagi di match berikutnya aja? Enggak, bentar lagi aku akan mengikuti pertandingan promosi ke Gold. Jadi aku nggak akan memenuhi syarat untuk itu lagi. Sebisa mungkin aku harus melawannya dengan force kali ini." Selagi Jihan hampir putus asa, tiba-tiba dua panah melesat menusuk Baron Nasid yang ngebuat si monster bahkan Jihan pun tersentak
kaget. Ternyata Saiah yang disuruh menjauh sebelumnya kini membantu pamannya dengan serangan jarak jauh panahnya. Begitu Nasid mulai memfokuskan serangannya ke arah Saiah yang bisa dihindari dengan susah payah, Jihan pun merasakan kalau efek paralyze dari si monster mulai melemah. Sambil mencoba berdiri kembali, Jihan pun bilang dengan tegas, "Kenapa kau malah kesini, Saiah? Udah ku bilang tetap sembunyi kan? Sia-sia aja kalau menyerang. Jangan sampai kau terbunuh. Cepat kabur sekarang. Bagian di sini biar paman yang urus." Mendengarkan itu Saiah sangat kesal. Sambil terus berlari ke arah si monster, dia pun bilang, "Berisi, kalau dilihat dari chat kalian semua kan mau mati. Kalau ujung-ujungnya bakalan begini, ya jangan masukkan aku ke dalam tim. Ambil player lain aja. Jujur aku sampai malu karena diperlakukan seperti anak bawang. Cuma gara-gara aku ponakanmu, paman. Baron aja sampai mengacuhkanku. Setelah keluar dari cap anak dari Sword King, sekarang aku malah dicap sebagai ponakan Seong Jihan. Aku juga udah mendapatkan gift. Sering latihan sampai capek juga. Karena itu kasih tahu gimana aku bisa membantu," kata Saiah yang ngebuat Jihan tertegun dengan upaya keras yang selama ini saya lakukan. Meski Jihan ngelihat Saiah susah payah kabur dari terjangan Nasid, dalam hatinya Jihan bilang, "Sophia dan Masid udah nggak bisa bertarung. Beruntung buff yang Sophia berikan padaku masih ada. Jadi paling nggak aku bisa menghilangkan paralyze dalam 1 menit lagi. Kalau begitu aku punya rencana." Jihan pun kemudian bilang rencana itu kepada Saiah yang terus berlari. "Hei Saiah, kamu sekarang adalah nyamuk di musim gugur." Spontan Saiah dan Nasid langsung melongo mendengarkan ucapan tersebut, karena pada dasarnya di Korea nyamuk jauh lebih berbahaya di musim gugur kalau dibandingkan dengan yang ada di musim panas. Jumlah dan energi mereka juga jauh lebih lemah, tapi mereka seringkali muncul tiba-tiba dan menyerang seolah mengerahkan kekuatan terakhir mereka dalam menusuk kulit manusia, sehingga kebanyakan orang dibuat marah karenanya, termasuk Baron Nasid yang kini makin kesal ditusuk panas setiap kali fokusnya teralihkan ke Saiah. Hebatnya setiap kali Baron Nasid menyerang, Saiah berhasil kabur meski susah payah, dan itu ngebuat Sophia lumayan terkesan sih. Kini Jihan pun bisa mengaktifkan lagi Shadow Sword-nya sebagai tompangan, dan dia bilang dalam hati, "Bagus, berkat Saiah yang menarik perhatiannya, aku punya waktu yang cukup untuk berdiri sebentar lagi." Namun tiba-tiba Jihan tersentak kaget karena merasakan energi Shadow Sword-nya berubah. Ngelihat itu, Ariel pun bilang energinya tumbuh lebih kuat. "Tat, Shadow Sword-mu udah banyak bertambah. Sepertinya menembak cacing itu cukup membawa manfaat juga." Dari penjelasan Ariel, Jihan merasa yakin bisa menggunakan satu teknik rahasia Shadow yang baru. Tapi tiba-tiba Jihan mendengarkan teriakan Nasid yang sangat melengking, karena saat ini dia udah sangat marah pada Saiah. Nasid pun bilang dengan lantang, "Manusia rendahan, kejar-kejarannya udah cukup sampai di sini," kata Nasid yang kini mulai keluar seutuhnya dari danau, yang ngebuat netizen benar-benar kaget. Apalagi Saiah udah pasti panik luar biasa. Saking paniknya, Saiah terus mundur ke belakang hingga tanpa sadar jatuh dari atas tebing. Dengan tubuh yang berkucuran keringat, Saiah bilang dalam hati, "Sial, aku harus terus mengulur waktu, tapi vitality-ku udah mencapai batas. Meski begitu, aku satu-satunya cara agar bisa membantu paman. Aku pokoknya harus berdiri," kata Saiah yang kini berdiri kembali sekuat tenaga meski kakinya gemetaran gak karuan. Dan itu ngebuat Jihan, Masid dan juga Sophia merasa terkesan dengan pantang menyerahnya. Siapa sangka sikap pantang menyerah Saiah ngebuat stat vitality-nya meningkat 10 poin berkat mendapatkan stat langka yang bernama Grit. Kesal ngelihat Saiah kembali berdiri, Baron Nasid pun bilang dengan lantang, "Berisik, berhenti menggangguku manusia rendahan. Sekarang nyala," kata Baron Nasid sambil menembakkan aura dahsyat dari mulutnya hingga terjadi ledakan besar tepat di tempat Saiah berdiri. Tapi setelahnya Nasid malah tersentak kaget karena nggak mendengarkan suara teriakan manusia dari tembakan barusan. Dan tiba-tiba Jihan yang udah menggendong Saiah di belakang si monster itu pun bilang, "Hei, lihat kemana kau? Phew, hampir aja," kata Jihan yang berhasil bergerak bebas berkat stat abnormal paralyze-nya udah menghilang. Jihan mengakui tekad dan keberanian Saiah benar-benar luar biasa. Dengan begitu stat grid pun muncul tanpa dia sadari juga. Tapi untuk sekarang Jihan meminta Saiah untuk mundur, meski Saiah khawatir karena setengah anggota yang bertugas menghancurkan batu udah mati dan itu pasti akan menyulitkan pamannya. Tapi Jihan malah bilang sambil tersenyum, "Nggak usah khawatir Saiah, pamanmu ini punya semacam ide," kata Jihan sambil melemparkan Shadow Sword-nya ke arah Baron Nasid. Namun Nasid kaget dan heran kenapa Shadow Sword-nya malah dilempar tenggelam ke dalam danau. Dan tiba-tiba Jihan lagi-lagi mengangkat kedua tangannya dan bilang, "Aku menyerah." Mendengarkan itu spontan Sophia dan yang lainnya kebingungan kenapa Jihan malah menyerah lagi. Monster Nasid pun tertawa lebar mendengarkan ucapan Jihan itu. Dia bilang,
Apa itu kata-kata terakhirmu? Untuk seukuran manusia rendahan, kau benar-benar penuh dengan kejutan. Atas hiburan ini hadiahmu adalah dilahap olehku, kata Nasid yang kemudian menerjang sekuat tenaga ke arah Jihan dengan mulutnya yang menganga besar. Tapi tiba-tiba air danau itu meledak dahsyat dan mendorong monster Nasid dengan keras ke atasnya. Spontan Nasid pun benar-benar kaget dan sambil tersenyum Jihan bilang padanya, "Enggak, justru kau yang akan terlahap. Lagi pula bayanganku nggak akan berhenti sampai kau lenyap," kata Jihan yang mengerahkan teknik rahasia Shadow kedua. Kekuatan yang bahkan menentang logika dan mampu melahap kegelapan itu sendiri. Teknik itu bernama Dark Shadow Ascension. Yo, kita cukupkan cerita sampai di sini ya guys ya. Gimana kan nasib Baron Nasid setelah terkena serangan ultimate Jihan ini? Saksikan terus alur cerita Strongest Player hanya di channel Fokuser Anime dan stay update.